أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني الله وبركاته. Ke pasar membeli daun salam. Nggak ada cakepnya enggak? Ke pasar membeli daun salam. Daun salam direbus untuk minuman. Semoga yang menjawab salam bisa umroh bersama Ustadz Samlan. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat banyak agen-agen umroh travel, silakanlah daftar. Ada juga yang agen Al Hasanah itu banyak itu. Ada dari Bengkulu Utara, ada dari Bengkulu dan seterusnya. Termasuk ketua PDM ini juga agen juga katanya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya Al-Ustadz Muhammad Thohir. Mohon maaf Pak Asisten, beliau harus saya dulukan karena beliau guru saya. Saya di Bengkulu itu masuk ke Bengkulu masih bujangan dulu. Salah satu di antara tempat yang saya tuju adalah Purwokidu. Saya masih kuliah semester 1 atau 2. Saya nginap di rumah beliau. Saya dibonceng keluar masuk desa ceramah. Ya padahal beliau ya guru senior, tapi karena disampaikan ini dari Jakarta, ya dengar juga masyarakat saat itu. Jadi beliau guru saya, apalagi ya ketua PDM. Kita tidak boleh memungkiri sejarah bahwa Muhammadiyah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini harus kita akui, tidak boleh kita ingkari. Termasuk NU juga sudah duluan, sudah duluan ada. Dan mohon maaf, ternyata pesantren lebih dulu lagi, lebih dulu ada. Karena saya, ya tadi disebutkan, saya sebelumnya sekolah di SD, lalu sekolah di SMP Muhammadiyah. Kenapa saya sekolah di SMP Muhammadiyah? Karena saat itu tidak ada SMP kecuali SMP Muhammadiyah. Iya, tidak ada SMP. Yang ada SMP Muhammadiyah, dan itu jaraknya jauh, jaraknya sekitar 7 kilo. Saya biasanya pakai sepeda, tapi ya jalan buruk, maka biasanya berangkat pakai sepeda, pulang gendong sepeda. Nah, begitu. Nah, itu sejarah sekolah di Muhammadiyah. Ya, saya kemudian nggak selesai atau belum selesai, saya ada tawaran masuk pesantren, tawaran. Nggak di panti asuhan nggak, gitu. Tapi masuk pesantren ada tawaran. Seorang dermawan keluarga pesantren memberikan tawaran siapa yang mau disekolahkan di pesantren, yaitu di pesantren Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik. Betul, Gresik. Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik. Nah, ternyata Pondok Pesantren Gresik ini berdirinya tahun 1859. Berarti kira-kira 1 abad sebelum Indonesia merdeka. Lebih dulu berdiri Pondok Pesantren ini daripada NU dan Muhammadiyah. Dan ini tentu bukan pondok pesantren yang tertua. Masih banyak yang lain, cuman saya sebutkan yang ini. Pendirinya itu Kiai Haji Abdul Jabbar. Lalu kemudian punya anak Kiai Fakih. Kiai Fakih inilah bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, lalu bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan NU. Gitu.
Jadi generasi kedua dari Pondok Pesantren Mas Kuambang itulah pendiri NU. Ini 3 serangkai. Ini 3 serangkai. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rois Suryanya, Rois A. Rois. Kiai Fakih Mas Kuambang sebagai wakil Rois. Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai ketua ketua tanfidhi sekarang. Seperti itu, 3 serangkai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah sejarah. Itu. Oleh karena itu ya kita wajib untuk terus memelihara ini. Apa yang telah diperjuangkan Muhammadiyah, apa yang telah diperjuangkan NU. Dan kalau tadi disebutkan NU dan Muhammadiyah bersatu, iya. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah sejak dulu bersatu. Yang nggak bersatu itu kadang-kadang orangnya. Ya kan? Bersatu. Kenapa? Karena ternyata Kiai Fakih ini, pendiri NU, itu punya anak berikutnya, Kiai Amal. Itu yang melanjutkan Mas Kuambang. Ternyata kemudian beliau itu bergabung dengan Muhammadiyah. Jadi kan nggak ada masalah itu. NU Muhammadiyah karena memang kita innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Apa kabar Ibu? Masih ikut kita? Kayaknya nggak enak, ini terlalu tinggi saya turun. Dan saya hormati Pak Asisten 1 yang mewakili Bapak Bupati. Saya hormati Pak Joko ini, Masya Allah, TNI kita, dan Ramin, Masya Allah. Pak Selamat, Masya Allah, dari Polres, ya kan. Pak mana lagi, Pak Camat, Masya Allah. Pak Kakak mana? Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, nggak tahu lah mana guru mana muridnya, tapi yang jelas beliau doktor sudah, ya kan. Dan alhamdulillah dari Curug sekarang pindah ke utara, Masya Allah, luar biasa. Selamat berjuang di sini. Mana lagi para pejabat? Itu Pak Jaya itu ya guru saya, kawan saya juga. Ada Pak Supri, Masya Allah. Silakan. Itu Pak Abdul Rabbani ini Mahdan, ya. Itu Pak Pujiono. Bengkulu Utara, Masya Allah. Ya. Pak Juwito, Masya Allah. Pak Juwito itu perwakilan kita Hasanatur di Bengkulu Utara. Yang mau daftar segera Ibu sebelum penuh. Ramadan ini Masya Allah full itu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin, ya ini tadi saya lihat anak-anak banyak sekali ya. Nah, saya lihat anak-anak. Kalau saya melihat anak-anak ini, saya kemudian ya teringat ya materi khas saya tentang nikmat-nikmat Allah. Saya ingin tanya kira-kira nikmat terbesar yang kita rasakan dan kita dapatkan apa, Ibu? Hah? Nikmat sehat. Bapak sehat juga. Sepakat? Saya tidak. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Karena sehat, nggak beriman rugi. Tanya Pak Joko kalau nggak percaya. Rugi. Sehat, nggak beriman apa guna? Masya Allah, alhamdulillah. Beliau menikmati iman akhirnya. Saya yakin beliau bisa merasakan betapa nikmatnya beriman. Beriman itu tadi disinggung oleh Muhammadiyah Tauhid. Banyak orang ngaku beriman, tapi yang enggak, kalau tidak bertauhid, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lo gimana ngaku beriman? Lo kok Tuhan banyak, ya kan? Gimana ngaku beriman? Lo kok menyembah banyak yang bukan Tuhan, ya kan? Maka beriman adalah nikmat tauhid. Beriman tentu saja juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang juga ngaku beriman, tapi tidak beriman kepada Nabi, ya tidak beriman. Gitu. Maka orang yang beriman itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini mana ini? Itu Muhammadiyah kan itu lambangnya. Maka bagi Muhammadiyah, gitu kan,
Siapa saja yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah orang yang beriman dan itulah saudara. Tidak ada batas-batas. Kira-kira seperti matahari. Matahari itu kan nggak bisa ada yang membatas. Satu memang, tapi semuanya terkena sinarnya. Mau yang di barat, mau yang di timur, semuanya terkena. Dan oleh karena itu Muhammad dia tidak pandang bulu dalam memberikan kontribusi. Seperti matahari, nggak nengok dia, ya kan? Ini kangkung atau bayam, kena sinar, ya kan? Ya kan? Ini Cina atau ini Belanda, sama kena sinar. Bahkan yang kafir sekalipun, yang tidak beriman sekalipun, terkena sinarnya. Siapa yang tidak terkena? Satu, yang menutup hati atau menutup jendela. Punya rumah, punya jendela, tapi nggak pernah dibuka. Ya salah siapa? Nggak kena sinar matahari. Gitu. Ini juga sama, iman. Rahmat, maka dibuka. Yang tidak mau ya, kata Nabi, yang memang tidak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau, yang nggak masuk surga itu. Jadi kalau ada nanti di akhirat kok nggak masuk surga, itu karena dia tidak mau. Tidak mau, sama lah hari ini. Ini kan dibuka kan pengajian ini. Yang nggak ada, yang tidak mau. Tidak ada seleksi ini, tidak ada. Masuk ke situ. Masuk ke masjid juga begitu. Jadi nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Ya saya ingatkan memang adik-adik pejabat, saya adik Pak Asisten adik saya. Kemarin ketemu Pak Wakil Bupati ya malah justru anak saya. Anak saya, kayaknya kelahirannya sama dengan kelahiran anak saya, kelahiran 95. Pak Wakil Bupati itu kelahiran 95. Itu sama dengan anak saya. Ya beliau nggak begitu kenal dengan saya. Ya nggak kenal, karena ternyata dulu itu masih sekolah. Masih sekolah. Jadi ya adik-adik kita, saya ingatkan. Tidak ada artinya jabatan kalau tidak beriman. Adik saya juga ini, doktor. Tidak ada artinya gelar doktor kalau tidak beriman. Tapi ini doktornya doktor agama. Ya, insya Allah. Ini nikmat iman. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua, Ibu, nikmat apa? Nikmat apa? Masih sehat? Masih sehat? Nikmat apa yang kedua? Yang kedua itu nikmat ilmu. Ilmu. Ada anak-anak kita tadi, saya ingat. Kita orang tua, hati-hati. Jangan sampai mewariskan harta benda saja. Hendaknya wariskan iman dan ilmu. Karena manusia itu diangkat oleh Allah dua tadi, iman dan ilmu. Yarfa'il ladina amanu minkum alladina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Ilmu itu sumbernya mana? Ya Al-Quran dan Sunnah. Nah yang ketiga, nikmat apa? Nikmat apa? Masih sehat lagi. Entar dulu sehat itu. Yang ketiga, ibadah. Apa artinya sehat nggak ibadah? Apa artinya sehat nggak sholat? Apa artinya sehat tapi nggak bisa pengajian? Ya kan? Ada itu di sana kaya raya, jabatannya tinggi. Lu heran nengok orang pengajian. Heran dia. Kok pengajian ya katanya? Ya nggak tahu dia nikmat ibadah. Ya. Punya iman, punya ilmu nggak ibadah ya rugi memang. Apa gunanya iman? Apa gunanya ilmu kalau tidak beribadah? Berpakaian nggak tahu. Ya kan? Ibu-ibu pakaian nutup aurat itu untuk apa? Ibadah ini. Dapat pahala itu. Dapat pahala, nggak sadar berpakaian nutup aurat itu dapat pahala. Baru kemudian berapa tadi? Ketiga, keempat. Nah, yang keempat masih sehat terus. Itu makanya masya Allah sehat terus. Yang keempat ayah dan ibu. Kita punya orang tua yang beriman, masya Allah. Jangan sampai kita lupa. Meskipun kita ini sudah tua, tapi kita punya ayah, punya ibu. Jangan dilupakan. Kita sekarang bisa beriman, bisa punya ilmu, bisa beribadah. Itu karena kita punya orang tua.
Termasuk di sini ayah dan ibu ini sambungkan silakan dengan guru. Anggaplah itu. Ayah dan ibu ya itu juga termasuk masuk di situ guru itu. Karena nanti memang ya begitu. Andaikan kok ayahnya itu tidak beriman punya guru ya sambung nanti ayahnya itu ya guru itu gitu. Nah, berikutnya yang keberapa tadi? Kelima, ibu-ibu, bapak apa nikmat yang kelima? Bapak, gimana nggak ada yang ngaku? Ibu, kalau saya nikmat yang kelima itu istri, punya istri salehah. Gimana ibu? Hah? Bapak, kalau ibu gimana? Yang kelima itu nikmatnya ya nikmat suami saleh. Kalau ibu-ibu nggak punya suami soleh, nggak mungkin bisa pengajian di sini. Dilarang. Iya. Karena ibu-ibu suaminya soleh, alhamdulillah bisa pengajian, bisa sholat. Itu nikmat. Nikmat. Dan berikutnya, apa nikmat berikutnya? Yang keenam, anak yang soleh. Kesehatan entar dulu. Termasuk makan entar dulu. Kekayaan ntar dulu, ya kan? Punya 6 ini, insya Allah. Punya uang ya alhamdulillah enak. Nggak sehat pun masih ada yang mijetin istri, ya kan? Ya kan? Nggak sehat pun masih ada anak, insya Allah. Dan saya ingin sampaikan di dunia ini tidak ada orang yang tidak sakit. Maka datuk-datuk yang sudah sepuh tenang, sakit nggak apa-apa. Karena nggak ada orang yang nggak sakit itu nggak ada. Mana ada orang itu semakin tua tambah sehat itu nggak ada. Mana ada orang semakin tua tambah muda, nggak ada. Maka inilah 6 nikmat paling utama. Baru setelah itu silakan ada sehat, ada kekayaan, ada ini dan seterusnya. Karena kita orang tua yang kita dambakan itu tentu saja adalah anak. Cita-cita kita habis. Yang kita ingin melanjutkan adalah anak. Dan dari anak itu, anak yang saleh-salehah. Kalau dari harta anak, kita tidak akan menginginkan harta anak. Gimana? Ibu-ibu, ada yang minta sepatu dari anaknya? Ya kan? Kita cari uang, itu pasti untuk anak. Tapi nanti anak punya uang, bukan untuk orang tua. Dan kita nggak minta sebagai orang tua. Ya kan? Kita nggak mungkin orang tua mengatakan, nak gantian. Kamu sudah saya kuliahkan, sekarang ibu ingin kuliah. Nggak bisa. Gimana? Ada ibu-ibu yang ingin dikuliahkan? Saya ingin sampaikan, silakan anak-anak di pesantren kan, silakan. Tapi jangan minta gantian. Nak gantian ibu sekarang yang masuk pesantren. Nggak bisa. Pondok pesantren itu Robbani tidak menerima ibu-ibu yang umurnya di atas 30 tahun. Nggak terima. Nggak terima. Kita terima anak yang usia SMP, yang usia SMA. Kalau di bawah lagi ya ada yang TK, yang SD. Kalau yang sudah tua mau ke pesantren enggak. Memang saya baru mikir juga mau bikin pesantren untuk manula. Kalau Pak asisten bisa nangkap ya silakan. Iya. Tapi enggak 1 tahun. Cukup seminggu. Cukup ya 2 minggu silakan Pak. Suami istri ke pesantren situ tidur berdua, ngaji bersama, tahajud bersama, ya silakan. Kalau di Bengkulu Utara mau bikin ya silakan. Kami mau merancang ada sebagian nanti di Kepayang. Pesantren untuk manula. Tapi kalau pesantren ibu-ibu sudah umur 40 tahun masuk SMA, enggak saya. Masuk SMP tidak. Silakan anaknya yang disekolahkan, anaknya yang dipesantrenkan, dan itulah kebanggaan orang tua. Bapak dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat Isra Mi'raj, itu beliau itu ke Taif dilemparin batu. Coba bayangkan. Jadi Pak Joko, Nabi itu pernah dilemparin batu. Masya Allah. Padahal ngajak masyarakat untuk bertauhid la ilaha illallah. Tapi dilemparin batu. Kompak, termasuk yang anak-anaknya ikut melemparin batu. Nabi sama sekali nggak ngelawan. Nabi lari.
dan terus dikejar hingga punggung Nabi, kaki Nabi berdarah. Masya Allah. Disebutkan malaikat sampai murka, nawarin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan masyarakat yang seperti itu aku binasakan dengan gunung ini. Jadi mau ditimpuk gunung, mau dibinasakan dengan gunung. Karena sudah menjadi kebiasaan dahulu kalau ada masyarakat yang melecehkan Nabi, yang menolak Nabi, yang mendurhakai Nabi, maka dibinasakan. Ada yang dibinasakan dengan banjir, ada yang dibinasakan dengan gempa. Tadi pagi gempa, tapi tidak membinasakan kan, baru gitu. Tapi itu peringatan. Jadi dulu begitu. Yang selamat adalah yang ikut Nabi. Yang tidak ikut Nabi pasti nggak selamat. Kaumnya Nabi Nuh semuanya tenggelam dengan banjir. Yang selamat hanya yang ikut Nabi Nuh, yang ikut perahu. Kaumnya Nabi Musa sama, tenggelam di lautan. Fir'aun, yang selamat yang ikut Nabi Musa. Begitu. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad SAW, malaikat tahu akan sunnatullah itu. Tapi Nabi menjawab, la, jangan wahai malaikat, biarkan. Bahkan Nabi kemudian mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukilah kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Dan satu lagi yang didoakan Nabi, inni la arjullaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sungguh aku sangat berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, artinya menurunkan anak-anak yang nanti itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Apa artinya? Yang diingat oleh Nabi adalah anak-anak. Katakanlah, kalau generasi yang tua itu sudah rusak, nggak mau lagi diperbaiki, yang penting anak-anak masih ada, ya Allah. Saya berharap, aku berharap anak-anak ini nanti beriman kepadamu, menyembah kepadamu, dan tidak menyekutukan. Dan benar harapan Nabi. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya, anak-anak menjadi dewasa, dan ada satu remaja, dan itu sudah didahuluin sebelumnya, masih remaja, Mus'ab bin Umair. Dan sebenarnya memang anak-anak itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu semuanya bagus, aslinya. Yang nggak bagus itu siapa? Yang nggak bagus itu siapa? Pura-pura nggak ngaku. Nggak ngaku. Anak itu aslinya fitrah, bagus. Kalau ada anak jempalitan, nggak karu-karuan, itu sebenarnya mohon maaf, gurunya atau orang tuanya. Oleh karena itu ya mohon maaf, kalau ada seminar kenakalan remaja, saya ingin ada seminar juga kenakalan orang tua. Karena aslinya anak itu bagus, aslinya. Seperti yang melempari Nabi tadi anak-anak, itu nggak mungkin mereka itu melempari Nabi kalau tidak bapak-bapaknya yang nyuruh. Betul? Dikasih permen, lalu disuruh itu gila. Tapi ternyata ada anak yang nggak mempan dibegitukan. Jangan dekati Muhammad tuh gila. Justru anak ini ingin nengok gimana dia. Nengok. Setelah ditengok, ternyata diamati, kok begini dikatakan gila. Wong harum. Nabi itu harum. Keringatnya saja harum. Lah kalau orang gila, ya kan? Tutur katanya Masya Allah. Dan dia pencinta anak-anak. Anak-anak itu dilus. Disayangin, disenangi. Maka dia tidak mungkin ini gila. Sehingga kemudian dia berkenalan dengan Nabi, lalu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak masih Islam. Dan itulah Islam.
Dan saya kira Pak Joko merasakan. Kalau ada beberapa orang yang tipikal keras misalnya, ya, katakannya ada ngebom sana ngebom sana, itu pasti bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan. Ajaran asli Muhammadiyah, nebar sekolahan, nebar panti asuhan, nebar rumah sakit, termasuk di Lamongan. Saya di Lamongan. Itu rumah sakit yang paling terkenal ya rumah sakit Muhammadiyah. Paling murah. Dan dulu belum ada ronsen. Itu ronsen di Muhammadiyah. Dan saya pernah merasakan ronsen Muhammadiyah. Nggak tahu bayar berapa dulu, kecil. Ya saya bisa bayar berarti ya saking murahnya gitu. Itu kira-kira begitu. Karena ya ukurannya begitu. Saya lupa lagi berapa. Tapi saya amati kalau saya saat itu bisa bayar, ibu saya bisa bayar, itu berarti ya saking murahnya. Itu ronsen ke Lamongan. Karena saya ada batuk-batuk, saya ingin memastikan ini sakit atau tidak. Tapi alhamdulillah kasih obat ini sembuh. NU juga begitu, menebar madrasah-madrasah. Madrasah NU itu namanya Ma'arif. Itu banyak, menebar. Maka tidak mungkin menebar kekerasan. Oleh karena itu kalau sekarang ada kekerasan itu pasti oknum. Bukan sejati ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad itu menebar rahmat untuk semesta alam. Dilemparin saja Nabi nggak balas. Kapan Nabi itu membalas? Saat perang. Kalau perang ya iya, kan? Perang ya dibunuh dan membunuh perang. Tapi sebelum perang ya tidak. Dan ini hukum yang disepakatin semua orang. Ya kita santri dulu para orang tua kita melawan penjajah ya karena perang. Ya mereka jajah, nggak ada bedil ya bambu runcing. Alhamdulillah ternyata bambu runcing itu nggak kalah hebat dibanding dengan pom-pom itu, meriam-meriam itu. Ya begitulah hukum dalam kehidupan. Tapi itulah Nabi Muhammad membawa rahmat. Sehingga anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga anak inilah yang diutus oleh Nabi untuk ke Madinah ngajar ngaji, ngajar Al-Quran bersama, entar dulu mana yang dulu ya, saya lupa. Ada satu lagi yaitu lelaki buta Abdullah ibnu Umi Maktub juga ngajar ngaji di Madinah itu yang namanya dulu masih Yasrib. Masuk Islam berbondong-bondong dan karena itulah kemudian Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ke Yasrib yang kemudian diberi nama Madinah, berubah menjadi Madinah. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hijrah ini setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Ini Isra Mi'raj kalau diceritakan ya panjang. Gimana Ibu? Mau diceritakan? Mau diceritakan? Kalau diceritakan ya sampai besok. Gimana? Gimana? Sampai asar. Tolong pembawa acara. Yalah. Tolong kalau sudah mendekatin asar, tolong kalau sudah mendekatin asar, jam berapa asar? Sekarang bisa lama? Jam 3:09. Sekarang sudah jam 3:09. Hah? Waduh, 10 menit lagi. Kita percepat kalau gitu. Betul, 10 menit lagi. Hah? 20 menit lagi. Berarti 10 menit lagi. Ya. 10 menit lagi. Ya, tapi ceramahnya tinggal 10 menit lagi. Masa kita langsung? Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersingkat. Ya. Isra dan Mi'raj banyak sekali hikmahnya dan nanti tersambung memang dengan Ramadan. Salah satunya kita mendapatkan hikmah kalau kita ingin naik, Ibu-ibu, Bapak, kalau kita ingin naik itu kita harus membakalin diri dengan makanan yang halal, yang thayyibah. Tadi sedikit di khutbah saya singgung. Ini penting. Siapapun yang ingin naik hendaknya
jangan makan yang haram. Nabi sebelum naik Mi'raj dikasih oleh malaikat Jibril 2 minuman, susu dan khamr. Nabi pilih susu. Andai kan dipilih khamr bahaya, mabuk, nggak jadi naik Nabi. Ini rumus dalam hidup. Tadi saya sampaikan khutbah, ada 3 hal yang menghalangi orang masuk surga. Yang pertama sombong, yang kedua ghulul. Ghulul itu apa? Ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu haram. Kalau dibelikan daging sapi, itu sama dengan daging babi. Ya. Bahasa sekarang, ghulul itu korupsi. Korupsi itu ada korupsi besar, ada korupsi kecil. Termasuk ngutil. Tahu ngutil? Tahu ngutil? Yang Jawa tahu? Ngutil. Beli sayur 10 ikat, tapi ternyata dia ngutil diam-diam 1 lagi. Maka yang 1 itu, kangkung itu rasa babi. Hukumnya hukum babi. Hati-hati. Itu. Dan yang ketiga itu utang. Utang itu menghalangi masuk surga. Hati-hati Ibu. Jangan sampai selendangnya kredit. Iya, jangan sampai seragam PKK-nya seragamnya kredit. Jangan. Sebenarnya utang itu nggak apa-apa, asal dibayar, gitu. Tapi ini banyak sekali orang itu utang, senang utang tapi nggak mau bayar. Sampai yang dihutangi itu yang malu kalau nagih. Lu kan aneh kan? Hati-hati, betul. Ya kok betul tuh gimana ya? Ya Allah, Pak, tolong dilaporkan nanti Pak Asisten, Pak buatin. Hati-hati. Tapi di situ tadi intinya jangan makan yang haram. Dan ingat, yang haram itu bukan hanya yang babi, yang zatnya ada, yang haram itu cara mendapatkannya. Nah kalau sampai kita makan yang haram, nggak bisa naik itu, tidak akan bisa sukses. Dan karena itulah berikutnya nyambung puasa. Kita itu puasa apa? Sebenarnya puasa itu. Puasa itu kan menahan diri, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Niat lillahi ta'ala. Ini kan pendidikan. Yang kita tahan apa? Bukan daging babi. Yang kita tahan adalah makanan-makanan yang halal. Untuk apa itu? Dalam rangka mendidik diri kita agar kalau kita sudah bisa menahan yang halal saja kita tahan, maka insya Allah kita bisa menahan yang haram. Bayangkan. Dan memang ada sesuatu itu yang sebenarnya halal, tapi menjadi haram karena belum waktunya. Gitu. Belum waktunya. Gaji kita halal, tapi jangan diambil sebelum waktunya. Sebelum kerja sudah ngambil dan nggak jadi kerja, maka jadi haram, ya kan? Itu gaji itu mungkin halal, tapi sayang diambil sebelum waktunya. Ada juga, ini ada banyak nggak yang remaja? Saya ingatkan yang remaja, hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang belum waktunya. Sebelum ijab kabul, itu haram. Sebelum ijab kabul, mana? Anaknya laki perempuan sebelum ijab kabul itu haram berduaan. Apalagi boncengan. Apalagi sampai dibawa ke pinggir pantai. Apalagi sampai ngamar berdua. Meskipun tinggal 1 minggu. Meskipun tinggal 1 detik sekalipun. Mumpung ada Pak Kakak Menak. Saya ingatkan, sebelum ijab kabul haram. Sebelum ijab kabul, entar dulu. Sama dengan kita buka puasa. Sebelum 1 menit maghrib, gimana kita buka? Gimana? Sebelum 1 menit. Maghrib kurang 1 menit, lu kok minum, gimana? Batal. Kalau batal, apakah hanya batal 1 menit atau batal total? Batal total itu. Ingat, meskipun
1 menit sebelum ijab kabul itu haram. Maka haram pengantin berduaan dikasih selendang berdua sebelum akad nikah. Itu belum. Itu belum. Lu kok sudah diselendangi? Lu kalau nggak jadi akad nikah gimana? Jadi pun nggak boleh. Ntar dulu selendangan berdua, jabat tangan berdua, tunggu sampai ijab kabul. Ya, ibu-ibu, paham? Paham sampai di sini? Iya kan? Jangan. Ini mentang-mentang kan sudah besok, Pak. Atau tinggal 1 minggu kok nggak apa-apa lah, foto bareng gendong-gendongan. Lalu kemudian itu difoto, dijadikan gambar undangan. Na'udzubillah. Wong nikahnya masih sebulan lagi. Loh kok sudah difoto gendongan? Dan itu disebar sebagai undangan. Jangan. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirman. Siapa yang melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Ibarat memetik buah sebelum masak. Ini. Maka jangan dikira yang haram itu hanya yang kayak daging babi, tidak. Tapi ada yang haram itu karena cara mendapatkannya. Barang judi, hasil judi haram kalau diberikan tempe. Hasil riba, rentenir haram kalau diberikan nasi, dibelanjakan untuk anak dan istrinya. Begitu juga hasil korupsi haram kalau dibelikan makanan dan minuman untuk keluarga. Termasuk yang haram itu adalah sesuatu yang belum waktunya. Belum waktunya. Sebenarnya itu nanti menjadi haknya, tapi belum waktunya, maka nggak boleh. Termasuk diantara salah satu sebelum waktunya, hati-hati anak-anak membagi harta warisan orang tuanya, padahal belum dibayar untuk orang tuanya. Maksud saya belum dibayar hutang untuk orang tuanya. Orang tuanya punya hutang, lalu keburu dibagi, maka hati-hati. Termasuk wasiatnya belum. Wakafnya mungkin orang tua punya wasiat ini, maka bayar dulu. Jangan dibagi dulu warisannya. Pastikan orang tua sudah tidak punya hutang. Pastikan penuhi wasiat-wasiatnya, baru dibagi. Kalau sampai dibagi duluan, maka itu membagi sesuatu yang belum waktunya. Dan sesuatu yang belum waktunya, maka itu adalah termasuk sesuatu yang haram. Dan orang yang makan haram tidak bisa naik. Apa maksudnya naik? Naik itu ya bertemu dengan Allah. Karena dulu kita itu lahir dalam kondisi fitrah, maka tidak akan diterima oleh Allah kecuali dalam kondisi fitrah. Apa dampaknya di dunia? Dampaknya di dunia, orang itu kalau makan haram berat untuk beribadah kepada Allah. Berat ke masjid, berat sholat, berat pengajian. Itu kalau orang itu makan sesuatu yang haram. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cukup? Cukup? Dilanjutkan dengan doa bersama. Dilanjutkan dengan doa. Semuanya berdiri. Saya ajak semuanya bersiap untuk umroh. Gimana? Mau? Siap umroh? Siap umroh bareng Ustaz Samlan? Siap umroh bareng sama Pak Thohir, Ustaz Thohir? Siap umroh bareng Pak Asisten 1? Siap bareng Pak Selamat, Pak Joko, Pak Camat, Pak Kakaunak? Siap umroh bareng? Saya ingatkan, dan ini tolong nanti disampaikan ke Bapak. Daerah kita ini makmur dengan catatan masyarakatnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dibawa oleh Nabi. Selesai Isra Mi'raj, lalu ada syariat puasa, ada sholat, ada memakmurkan masjid, maka kemudian Yasrib yang tadinya itu centang perenang menjadi Madinah. Maka insya Allah harga makmur menjadi Madinah. Mudah-mudahan harga makmur seperti Makkah, Madinah. Masyarakatnya soleh, solehah, rajin sholat, rajin memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan semua bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, semuanya bisa menunaikan ibadah haji, semua bisa menunaikan ibadah
umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu ini telah menyatakan siap untuk memenuhi undangan-Mu ya Allah. Ya Allah, oleh karena itu berikanlah kepada kami semuanya kekuatan lahir dan batin agar kami selalu bisa memenuhi undangan-Mu ya Allah, agar kami selalu bisa memenuhi panggilan-Mu ya Allah, agar kami selalu bisa sholat dan sholat berjamaah di masjid ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada orang tua kami haji mabrur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak-anak kami haji mabrur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saudara-saudara kami haji mabrur. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semuanya haji mabrur, umrah mabrurah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga dengan Islam ya Allah, jaga dengan iman ya Allah, jaga dengan Al-Quran ya Allah, sehingga mereka semuanya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang Engkau berkahi. Ya Allah, jauhkanlah dari kami ya Allah rezeki yang haram, rezeki yang Engkau murkai. Ya Allah ya Rabbal Alamin, lindungi kami semua ya Allah. Ya Allah, jaga daerah kami Bengkulu Utara dan Bengkulu pada umumnya, dan bangsa dan negara kami Indonesia, serta semua umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, apabila di antara kami sedang mendapatkan kesulitan, mudahkanlah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang mendapatkan musibah, tabahkanlah, sabarkanlah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini karena cinta kepada Nabi-Mu, cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran. Ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Pohon durian banyak di hutan, buahnya manis sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan khilaf, mohon maaf sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.